Pertanyaannya begini, di mana di Alkitab Yesus bilang, aku ini Allah, Tuhan, sembahlah aku? Di mana di Alkitab Yesus berkata, aku ini Tuhan? Sampai Zakir naik berkata, kalau ada yang bisa kasih tunjuk ayat Yesus bilang, aku ini Tuhan, hari ini juga saya jadi Kristen. Itu dianggap senjata mematikan bagi orang Kristen. Tapi menurut saya mematikan kalau disampaikan kepada orang bodoh yang tidak belajar. Baik, demikianlah tadi potongan video dari Pendeta Ezra dalam videonya yang berjudul di YouTube aslinya, Pendeta Ezra Soru atau Pendeta Ezra Alfred Soru menjawab pertanyaan bodoh Zakir Naik dan sejenisnya. Saya pikir Don Ditan harus melihatnya. Jadi itu video tadi, potongan video. Nah, kita akan lihat penjelasan dengan luar biasa mengenai apakah Yesus itu bukan Tuhan, atau Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Apakah Alkitab juga tidak pernah mencatat bahwa Yesus dari bibir mulutnya menyebut dia Tuhan? Kita saksikan secara lengkap video berikut ini. Check it out. Ada satu serangan Islam yang paling dianggap hebat oleh mereka, padahal sebenarnya tidak hebat juga, tapi mereka anggap serangan berbobot. Itu diberikan oleh orang seperti Zakir Naik. Pertanyaannya begini, di mana di Alkitab Yesus bilang, aku ini Allah, Tuhan, sembahlah aku? Di mana di Alkitab Yesus berkata, aku ini Tuhan? Sampai Zakir Naik berkata, kalau ada yang bisa kasih tunjuk ayat Yesus bilang, aku ini Tuhan, hari ini juga saya jadi Kristen. Itu dianggap senjata mematikan bagi orang Kristen. Tapi menurut saya mematikan kalau disampaikan kepada orang bodoh yang tidak belajar. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar Alkitab, justru pertanyaan seperti itu yang pertanyaan bodoh menurut saya. Kenapa? Saya berikan beberapa jawaban. Pertama, dasar iman orang Kristen itu bukan hanya omongan Yesus. Dasar iman Kristen adalah seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Jadi biar Yesus tidak omong keluar dari mulut Yesus, asal kitab suci bicara itu, orang Kristen percaya. Jadi iman orang Kristen tidak hanya Yesus omong A, kita A, Yesus omong B, kita B. Seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu. Kalau keluar dari Kejadian sampai Wahyu, kita tidak terima. Iman kita dari kitab suci. Karena itu, kalau mau cari tahu Yesus itu Tuhan, bukan hanya dari omongan Yesus. Lihat seluruh kitab suci. Apakah kitab suci bicara Yesus itu Tuhan, Yesus Allah atau tidak? Itu jawaban saya pertama. Jawaban kedua, apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan harus datang dari mulut Yesus sendiri baru boleh dipercaya? Tidak bisakah konfirmasi pihak lain menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, kita percaya? Permisi adik Nona baju merah, mau tanya, adik punya bapak nama siapa? Julius. Betul itu? Tidak salah. Adik punya bapak betul nama Julius. Dia bilang bapaknya nama Julius. Saya tidak akan percaya kalau Julius sendiri mengatakan aku bernama Julius. Masuk akal? Biar Julius tidak ada di sini, dia tidak perlu omong saya ini bapaknya ini. Tapi yang bersaksi ini kan anaknya. Apakah kalau anaknya bersaksi berarti tidak bisa dipercaya? Julius tidak perlu beromong aku ini nama Julius, tidak perlu. Cukup anak kandungnya kalau omong, kita semua percaya.
Jadi biar Yesus tidak pernah omong aku ini Tuhan, lihat murid-muridnya omong apa. Tidak perlu harus Yesus kemana-mana, aku ini Tuhan, sembah aku ini Tuhan. Tidak perlu. Dengar kesaksian orang-orang dekatnya bilang apa. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Ya. Kalau begitu sekarang coba kita dengar murid-murid bilang apa. Menurut salah satu murid penulis Injil Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, dia bilang begini, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Next. Oh, ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu, ini firman Yesus. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 20 ayat 28. Rasul yang lain, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, waktu Thomas bilang dia, ya Tuhanku dan Allahku, kira-kira Yesus bilang bagaimana? Psst, omong sembarang saja. Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Tapi tidak. Malah Yesus menerima perkataan Thomas sebagai iman. Kamu melihat dan kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti kata-kata ya Tuhanku dan Allahku ini oleh Thomas, Yesus anggap sebagai kepercayaan, iman. Yohanes bilang dia Allah, firman itu Allah. Thomas muridnya bilang Tuhanku dan Allahku. Kembali lagi Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar. Nah, kalau begitu, biarpun Yesus tidak omong, tapi rasul-rasulnya omong. Ya, ini ayatnya. Akan tetapi kita tahu, anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada dalam anak yang benar, dalam anaknya Yesus Kristus. Terus, dia adalah Allah. Kalau begitu, Yohanes bilang dia Allah, Thomas bilang dia Tuhan dan Allah. Bisa dipercaya? Bisa. Tapi Ustadz A bilang Yesus bukan Allah, Ustadz B bilang Yesus bukan Allah, Ustadz C bilang Yesus bukan Allah. Saya jawab, Ustadzmu hidup tahun berapa? Ustadzmu pernah kenal Yesus? Pernah makan dengan Yesus? Pernah tidur dengan Yesus? Pernah jalan dengan Yesus? Tidak pernah. Tapi Thomas hari-hari dengan Yesus, Yohanes hari-hari dengan Yesus, murid-murid hari-hari dengan Yesus. Yang waras pasti percaya murid-murid daripada percaya ustadzmu. Kan begitu. Ya. Lagi pula, apakah benar Yesus tidak pernah bilang bahwa dia Tuhan? Yohanes 13 ayat 13-14. Yohanes 13 ayat 13-14. Yang sebelumnya, tadi ayat yang pertama ditampilkan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang aku guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru, aku adalah Tuhan dan gurumu, berarti Yesus mengakui aku Tuhan dan guru. Tapi hati-hati,
Orang Islam, orang saksi Yehova selalu berkata begini, di sini Tuhan itu bukan God, tapi Lord. Jadi mestinya bukan Tuhan, tapi Tuan. Jawabnya gampang. Memang dalam bahasa Yunani kurios, bisa Tuhan, bisa Tuan, bisa. Tapi untuk Yesus, kita lihat konteks. Kadang-kadang bisa diartikan Tuhan, kadang-kadang bisa diartikan Tuhan. Dan dalam banyak kasus tidak bisa diartikan Tuhan, tapi Tuhan. Ya. Nah, karena itu maka adalah salah kalau menuntut Yesus harus menyatakan eksplisit, aku Tuhan, baru percaya. Iman Kristen di seluruh kitab suci. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya ingin memberi tanggapan singkat terhadap video yang baru saja kita tonton dari Pendeta Ezra Alfred Soru yang berjudul Menjawab Pertanyaan Bodoh Sakir Naik dan Sejenisnya. Kalau bisa Doditan harus dengar ya. Dan saya pribadi sangat menghargai keberanian dan penjelasan dari Pendeta Ezra Soru dalam menyuarakan iman Kristen dengan dasar yang kuat. Kalau boleh saya ambil kesimpulan dari video tadi yang baru saja kita lihat tadi, dengar ya tadi, ada 2 poin utama yang saya setujui dan ingin pertegas kembali. Pertama, di mana Yesus berkata bahwa dia Tuhan? Pertanyaan ini seringkali diulang oleh tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh agama tertentu, juga seperti Zakir Naik, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sepupu yang lain. Seolah-olah Yesus harus mengucapkan kata-kata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, itu konsep mereka. Secara hurufiah agar dia bisa diakui sebagai Tuhan. Tapi saudara-saudara, jelas ini menunjukkan ketidakmengertian terhadap cara Yesus menyatakan dirinya secara alkitabiah dan kontekstual. Jawaban untuk hal ini adalah Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 13 15. Menanggapi pertanyaan yang sering dilontarkan Zakir Naik dengan andalannya, di mana Yesus pernah berkata dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan? Jawabannya sangat jelas langsung dari mulut Yesus sendiri. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Tuhan. Ya, jadi perhatikan baik-baik, Yesus tidak menolak sebutan Tuhan untuk dirinya. Bahkan dia berkata, katamu itu tepat, sebab memang akulah Tuhan. Artinya, Yesus mengakui dengan jelas bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Lalu di ayat 14, maksudnya Yesus melanjutkan, jikalau aku Tuhan dan Gurumu, ya, maka wajib saudara kamu membasuh kaki. Yesus bukan hanya mengaku sebagai Tuhan, tapi ia menunjukkan karakter Tuhan, ya, yang luar biasa, ya. Jadi kesimpulannya jelas, Yesus adalah Tuhan. Yesus menegaskan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, saya hanya mau menanggapi singkat saja. Terima kasih Pendeta Ezra Soru telah memberi saya kesempatan untuk mengambil video ini dan memberi tanggapan sekaligus meneguhkan iman saya dan teman-teman yang lain. Jadi Zakir Naik salah besar jika ia berkata Yesus tidak pernah mengaku Tuhan sebagai Tuhan. Yohanes 3:13 tadi benar-benar bukti Yesus menyatakan keilahiannya dengan mulutnya sendiri. Yang saya yakin yang waras pasti bisa melihat dan percaya pada kebenaran ini. Yang kedua, siapa yang layak dipercaya, Zakir Naik atau para rasul, para murid yang merupakan saksi mata, tidur bersama, makan bersama, jalan bersama, itu kata Pak Ezra, dan saya setuju itu. Saya setuju 100% dengan Pendeta Ezra. Kita tidak bisa membandingkan Zakir Naik dengan para rasul, para murid atau Petrus, Yohanes, bahkan Thomas. Mereka itu benar-benar kalau ngomong kita percaya karena mereka tidur bersama Yesus, makan bersama Yesus, melihat mujizatnya Yesus, mendengar pengajarannya Yesus secara langsung. Thomas sendiri menyebut Yesus,
ya Tuhan dan Allahku. Dalam Yohanes 20 ayat 28. Jadi kalau bilang tidak ada Alkitab, tidak ada catatan Alkitab, Yohanes 20 ayat 20 Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Dan Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Apakah kita lebih percaya kepada mereka yang hidup dan berjalan bersama Yesus atau kepada yang hidup ya 2000 tahun yang lalu? Saya pikir orang waras akan memilih kesaksian para rasul. Zakir Naik siapa? Zakir Naik tidak pernah berjalan bersama Yesus, tidak pernah makan bersama dia, bahkan menolak kesaksian para murid. Jadi Zakir Naik ini lucu. Jadi saya mau bikin kesimpulan begini. Kesimpulan saya jadi begini, saudara. Kesimpulannya adalah Yesus berkata dari mulut sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Melalui ayat tadi kita sudah diteguhkan bahwa Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Yesus berkata sendiri dari mulutnya. Dari ayat-ayat tadi ya kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada perlu disangkali lagi. Kita tidak perlu sangkal bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kesimpulan saya, Yesus adalah Tuhan. Itulah iman kami orang percaya, itulah pengakuan gereja, itulah kebenaran Alkitab. Saudara dengar ini, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan karena ajaran belaka, tapi karena firman Tuhan dan kesaksian nyata dari para rasul yang hidup bersama-sama dengan dia 2000 tahun yang lalu. Dan bagi siapapun dengar ini, kalau Anda masih ragu-ragu, saya ajak Anda kembali. Kalau Anda sempat mualaf karena pertanyaan ini, saudara harus kembali pada Yesus. Ya, kembali pada Alkitab. Karena dari sanalah kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Jadi, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Esra Soru untuk videonya yang membangun dan juga sekaligus memperkuat iman kami. Kiranya banyak orang terbuka dan diselamatkan lewat kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sekali lagi Tuhan berkati ya. Jangan percaya Zakir Naik, percaya para rasul. God bless you. Kalau sudah diberkati, klik like, share, berbagi supaya banyak orang diteguhkan khusus orang percaya dan orang-orang yang di luar Yesus, orang-orang di luar Kristen dapat menemukan kebenaran di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.